Berharaplah pada Yesus, Dia yang sanggup mengubah hidupmu. Saya ucapkan selamat siang kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kita patut naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini, sehingga pada siang hari ini kita kembali dapat beribadah melayani Tuhan. Kiranya bahagia Tuhan menyertai kehidupan kita. Saya undang sidang jemaat bangkit diri bersama kita menaikkan pujian dari nyanyian tambahan nomor 93. Nyanyian tambahan nomor 93, Bersamamu. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan. Sebentar itu kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Muda Otniel Sudarjo untuk membuka ibadah pada siang hari ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kornya, bersamamu Bapa, bersamamu ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Haleluya. Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi kur. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, semuanya karena limpah dari anugerah-Mu. Bahkan jika pada siang hari ini kembali Tuhan sudah menghimpunkan kami, kembali Tuhan sudah mempersatukan kami, dalam kami bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, semua hanya karena kurban-Mu di kayu salib. Untuk itu biarlah Tuhan taruhkan dalam setiap hati kami untuk menghargai setiap kemurahan kebaikan-Mu, khususnya jika Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Namun kami mengakui Tuhan, masih banyak kekurangan, kelemahan, bahkan kami merasa tidak mampu Tuhan untuk melakukan ibadah yang berkenan kepadamu. Untuk itu terlebih dahulu Tuhan, Engkau mengampuni segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami Tuhan, supaya Engkau layakkan kami bisa mendekat kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, mulai hamba-Mu yang memimpin pujian musik, internet, sound system, singer, semua kami sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat radio, video, internet, dimanapun berada. Biarlah Engkau urapi kami semua, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami bisa memuji, membesarkan, mengagungkan Engkau. Dan Engkau hadir, Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu, sebab kami percaya hadirat-Mu mampu menolong kami. Hadirat-Mu Tuhan, biarlah bekerja di tengah-tengah kami. Kami yakin apapun kekurangan, kelemahan, bahkan ketidakberdayaan kami, jikalau kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, mampu melakukan mukjizat, bahkan memberikan kekuatan baru, supaya di hari-hari kami tidak dilemahkan oleh setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan dan sekeliling kami. Tetapi kami tetap percaya, tetap berharap, tetap memandang Engkau, sehingga Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih kami serahkan dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau tolong, Tuhan beri kemudahan, kelancaran, Tuhan Engkau pimpin, Tuhan Engkau Tuhan naungi, sehingga bersama-sama kami bisa memuji dan membesarkan Engkau. Yang undur Engkau tarik kembali, yang sakit Engkau jamah Tuhan, dan biarlah bersama-sama kami bisa memuliakan Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah ini Tuhan ibadah bersuasana tahta surga, supaya ibadah tidak kering tanpa arti, tetapi merasakan lawatan dan kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala berserta Tuhan semua rombongan, hamba serahkan dalam tangan belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, memberi kelancaran, memberi kemudahan, sehingga bisa segera berada di tempat ini, bisa melayani kami. Sehingga Tuhan kami juga merasakan lewat pemberitaan firman-Mu merupakan belas kasih uluran tangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih gedung tempat ini, kendaraan saluran Tuhan, haleluya, internet, saluran listrik, saluran AC Engkau lindungi dengan darah-Mu. Kendaraan roda 2, roda 4, baik yang diparkir di dalam di luar, Engkau lindungi dengan darah-Mu. Segala kuasa-kuasa setan, kuasa iblis yang akan mengganggu, kami usir dalam nama Yesus pergi, dan darah Yesus yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan ibadah saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Juga kami sampaikan salam persekutuan bagi sidang jemaat yang mengikuti siaran ini melalui siaran internet, yang juga kesempatan pada siang hari ini beribadah bersama dengan kami di tempat ini, juga kami ucapkan selamat datang. Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 69. Nyanyian rohani 69, kembali saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama kita menaikkan pujian ini dengan sukacita. Nyanyian rohani 69. Ku masuk di gerbangnya
dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Ku masuki gerbang dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Golnya sekali lagi. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya di setiap kesempatan kita dapat beribadah melayani Tuhan, Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 99. Kami berikan kesempatan bagi sidang jemaat yang mau bersaksi, yang sudah menerima pertolongan dari Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 99, Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya untuk bersaksi. Kesaksian ini sebetulnya harusnya dilakukan setelah ibadah di Square Ballroom. Cuman pada waktu itu saya pikir bahwa
hal yang sedemikian masa harus disaksikan di depan seperti itu. Cuman akhirnya Tuhan tegur dan harusnya minggu kemarin itu sudah saya lakukan. Cuman saya berpikir bahwa aduh, saya masih ragu-ragu karena seringkali berdiri di depan sini itu lebih menakutkan daripada kalau harus diambil darah. Ya, sebelum ibadah di Square Ballroom, mobil yang saya kendarai itu sebenarnya mengalami beberapa kendala, yaitu engine check-nya selalu menyala, dan itu adalah elektronik yang mesti harus diganti salah satunya, dan setiap kali dipakai tidak mogok memang, tapi tidak bisa jalan dengan kecepatan yang normal. Artinya dia hanya bisa masuk gigi 1, jalan 20, nggak apa-apa, mesin nggak akan mati, tapi tidak bisa jalan. Nah, beberapa kali saya mesti harus bolak-balik ke bengkel, dan akhirnya belum ditemukan juga apa penyebabnya, karena menurut informasi itu adalah salah satunya adalah ECU, jadi itu adalah sensor untuk seluruh mekanisme kendaraan itu untuk bisa beroperasi dengan baik. Nah, sampai pada waktu ibadah di Square Ballroom belum juga ditemukan penyebab yang pasti, belum juga diganti, dan saya ada kerinduan untuk membantu tim transportasi karena melihat dari daftar yang diperlihatkan itu sedemikian banyak. Cuman saya ragu ini nanti kalau misalnya kendaraan saya pakai terus tiba-tiba mengalami satu kendala, tentunya akan menjadi satu masalah tersendiri, terutama untuk jam-jam yang harus kejar pesawat dan lain-lain sebagainya. Cuman saya hanya pada waktu itu hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang mau dipakai, saya akan pakai dan pasti tidak akan mengalami kendala. Betul. Sampai terakhir, detik terakhir itu tidak mengalami kendala seperti apapun juga. Engine check juga tidak menyala sama sekali. Itu yang saya heran. Bahkan kalau saya lihat bahwa dengan model yang saya coba berbagai macam manuver-manuver, itu biasanya mulai ada gejala tidak bagus, tapi ternyata ini tidak ada masalah. Saya pikir ini kok mobil sehat ya, gitu. Nah, dan yang paling menakutkan adalah pada saat mengantar tamu terakhir, pada waktu itu Bapak Gembala mengatakan Pak Budi saja yang ngantar. Saya pikir mati saya. Ini kalau misalnya gitu. Nah, cuman untungnya pada waktu itu dikatakan pakai 2 mobil karena mesti harus bawa kursi roda. Dan pada waktu itu ada Pak Franky, juga ada Pak Yo. Saya pikir aman. Kalau misalnya terjadi kendala, saya bisa oper. Itu pikiran manusia. Ternyata sampai di pada saat mau berangkat, ibu ini mengatakan begini, sudah 1 mobil saja. Waduh, ini kalau ada apa-apa, siapa yang mau nolongi gitu. Nah, tapi puji Tuhan segala sesuatunya berjalan dengan baik sampai detik terakhir, tidak ada kendala dengan kendaraan ini, tidak ada masalah. Nah, disitulah saya ingin mengatakan bahwa seharusnya saya sudah menyaksikan di situ. Cuman saya pikir bahwa ini adalah sesuatu yang biasa. Untuk kendaraan yang seperti ini adalah sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, pertolongan Tuhan telah terjadi. Cuman memang kita tahu bahwa proses daripada kendaraan ini dari awal itu memang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tapi ternyata Tuhan mungkin juga terlalu sayang dengan saya sampai akhirnya hari Kamis sebelum libur Lebaran, terjadi 1 minggu sebelum libur Lebaran, Kamis yang beberapa waktu yang lalu, itu kendaraan mengalami eksiden lagi sehingga lampu kanan pecah. Dan setelah hari Kamis seperti itu, saya katakan ke anak-anak, hari Minggu kita informasikan ke anak-anak, kita nggak jadi ikut untuk sama-sama ke Bali, karena perjalanan ke Bali 1 cukup jauh, kedua kali kalau yang mati yang sebelah kiri mungkin tidak terlalu jadi masalah, karena kalau yang mati yang kanan itu jadi problem pada saat kita harus berangkat malam hari.
Nah, sampai di situ saya berpikir bahwa ya sudahlah, jalan saja. Aman. Minggunya saya mau bersaksi, saya katakan, ya kan memang seperti itu ya. Namanya di jalan siapa yang tahu. Gitu. Dan pada akhirnya pada waktu minggu yang kemarin, tepatnya hari Senin pas hari Lebaran, saya berangkat siang hari, dan ini di luar kebiasaan yang saya lakukan pada saat keluar kota. Karena saya seringkali justru lebih suka jalan malam. Nah, pada saat saya jalan ini, saya sudah ragu-ragu, saya akan pakai kendaraan ini atau saya tinggal dengan kendaraan yang lain. Cuman karena berpikir dengan pertimbangan bahwa ada banyak barang yang mesti harus saya angkut, saya butuh kendaraan yang lebih besar. Dan betul, berangkat kita berdoa normal seperti biasa, saya pikir tidak ada kendala. Sampai di Babat, macet dan lain sebagainya, masih jalan normal. Sampai di daerah Lasem, mobil seperti kehilangan traksinya gitu ya, kehilangan daya dorongnya gitu. Jadi kecepatan 80, dia digas lagi sudah nggak mau. Saya pikir ya sudah, nanti sebentar lagi saya akan cek di mana, di Pati. Nah, kebetulan kita berhenti di salah satu pabrik kacang di sana. Saya berhenti, saya parkir, terus saya masuk, keluar. Setelah selesai keluar, mobil itu sama sekali tidak mau di start. Itu yang aneh. Karena biasanya begitu ada kendala, saya lepas aki, saya copot, saya kembalikan lagi, dia normal jalan lagi seperti biasa. Sama sekali tidak bisa di start. Saya telepon orang bengkel mengatakan begini, dan lain sebagainya. Kita sudah lakukan itu kira-kira jam hampir 2:30 siang. Jadi saya lakukan semua mekanisme untuk supaya bisa mobil ini starter, dan ternyata dia bisa start, cuman hanya start saja, tapi mati lagi. Dan baru kali itu saya mendapatkan indikator di panel dashboard itu, muncul gambar mobil dan gambar gembok dan warnanya merah. Itu artinya dia bisa di start tapi cuma start saja dan langsung mati. Itu seperti kayak shortcut sehingga dia tidak bisa dibandrek dengan kunci yang lain. Dan dikatakan itu adalah oleh orang bengkel adalah immobilizernya. Oke. Terus saya telepon orang bengkel, terus bagaimana solusinya? Jarak yang terdekat adalah ke Semarang, kira-kira 70 km. Kalau saya mesti harus balik ke Surabaya adalah sekitar 230 sekian kilometer. Saya pikir logika berpikir manusia adalah paling dekat dibawa ke Semarang. Cuman pada saat saya telepon ke Semarang, dia mengatakan analisa A, B, C, D. Dan saya tidak yakin itu. Saya waduh tidak benar ini. Dan akhirnya tetap saya paksakan untuk orang Surabaya bisa datang. Dan saya tanya posisi di mana? Saya di Banyuwangi, Mateng. Ya, jadi dia di ujung sana, saya di ujung sini. Aduh, nah, teman di saat seperti itulah Tuhan tolong. Yang jadi luar biasa adalah di saat itu saya tidak punya khawatir, di saat itu saya juga tidak marah, saya bisa tenang. Kalau katakanlah Tuhan tolong ya syukur, tidak Tuhan tolong ya tidak apa-apa, ya sudah biarin aja, jalan aja mengalir, gitu. Dan betul 2:30 itu akhirnya malam saya kontak lagi orangnya bengkel di Surabaya. Dia katakan, udah tinggal aja Pak. Nah saya sudah mendapatkan satu kepastian, tinggal saja mobil nanti saya ambil. Nah kebetulan mobil itu di luar. Saya mau titip dengan orang perusahaan kacang ini, dan ternyata mereka minta untuk supaya mobil harus dimasukkan. Nah, kita tahu bahwa mobil ini sangat berat. Akhirnya malam itu juga kita cari derek untuk ditarik, dikatrol begitu untuk masuk ke halaman parkir. Dan dia katakan bahwa maksimal hari Kamis harus sudah keluar, karena Jumat ada kegiatan produksi di mana parkir itu adalah untuk trailer keluar masuk. Saya ngomong, waduh. Hari Kamis pagi saya kontak orang bengkel ini sampai sore tidak pernah diangkat.
Ini yang membuat saya agak stres juga gitu ya. Dan ternyata setelah bisa saya telepon ke orang pabriknya tadi, dikatakan bahwa oke Pak, tidak apa-apa, biarkan aja di situ, kita tahu kok posisinya seperti apa. Saya katakan bahwa orangnya tidak bisa ngambil gitu. Nah, ternyata sore jam 5 orang bengkelnya telepon, oke Pak, nanti kita akan atur untuk bisa ambil. Nah, kapan saya tanya gitu? Ya nanti kalau tidak Sabtu, tidak Jumat, kalau besok bisa, kalau tidak bisa Sabtu. Waduh, saya ngomong, wah ini molor-molor lagi. Bukan karena apa-apa, karena nggak enak mengganggu operasional daripada perusahaan itu. Nah, tapi ternyata pada saat sekitar jam 6 dia telepon lagi, kami, oke Pak, kita berangkat malam ini. Jadi 12:30 mereka tiba di Pati. Dan dicek semua, tetap tidak bisa jalan, sudah mereka bongkar, dan pada akhirnya mobil itu ditarik dari Pati ke Surabaya. Nah, jadi saya pikir hari ini tadi sebetulnya satu lagu sudah saya mau naik lagi, cuman saya masih tetap gemetar pada awalnya. Cuman saya tetap yakinkan kalau ini tidak saya lakukan, apalagi yang akan terjadi, saya tidak tahu. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang sudah membantu kami dalam doa, memonitor perhatian yang sangat luar biasa. Sebetulnya saya tidak ingin merepotkan dalam hal ini, cuman ini perhatian yang demikian luar biasa itu yang kami terima, yang kami dapatkan, dan itu sangat bersyukur untuk segala sesuatunya, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, bila kesaksian boleh menjadi berkat bagi kita. Kita mau sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 49. Kembali saya undang sidang Jumat bagi diri, sementara itu kaum muda untuk mempersiapkan pujiannya. Nyanyian rohani nomor 49. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus dan menyelamatkanmu sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita masih yakin dan percaya jikalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan dan kita boleh percaya, maka firman Tuhan dapat menolong kehidupan kita. Kita menaikkan satu pujian, tak berhenti percaya, kemudian kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Puji Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Daya mujizatkan nyata, ku takkan berhenti percaya. Kornya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Percaya mujizatkan nyata, ku takkan berhenti percaya. Kornya, sebentar itu paduan suara mempersiapkan pujiannya. Pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizatkan nyata, ku takkan berhenti percaya. Kornya, tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Percaya mujizatkan nyata, ku takkan berhenti percaya. Kor, sekali lagi, ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizatkan nyata, ku takkan berhenti percaya.
Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kita yakin dan percaya, firman Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita menaikkan pujian dari nyanyian tambahan nomor 90. Nyanyian tambahan nomor 90. Dan pada kurnya untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bila ku angkat tanganku menyerang, yakan turun tangan membela, sebab dihamba sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Kembali dari atas. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tangan, ku menyerang, yakan turun sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kita angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya, haleluya. Menyadari kami manusia dari daging yang lemah, secara rohani lemah, secara jasmani juga lemah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di padang gurun dunia ini, di lautan dunia yang bergelora ini Tuhan. Kami hanya bisa mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Itu bisa terjadi jika Engkau mengulurkan tangan kepada kami Tuhan. Jika Engkau menyampaikan firman-Mu saat siang ini Tuhan, maka itu berarti memberi kesempatan untuk kami bisa mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Nyatakan apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing siang hari ini. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman. Sesuai kehendak-Mu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua yang ada di sini maupun yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mengalami uluran tangan Tuhan. Firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami juga hanya mengulurkan tangan kepadamu, mengangkat tangan kepadamu, menyerah sepenuh kepadamu. Gak sampai menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Kami tidak berkuasa apa-apa Tuhan. Engkau yang menentukan nasib hidup kami, mulai di dunia ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Engkau yang memberi jaminan kepastian kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab. Kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, Kitab Wahyu pasal yang ke-6 kita membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ya, judulnya ke-6 meterai pertama dibuka. Ya. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Jadi pembukaan meterai itu sama dengan penghukuman Allah Roh Kudus atas dunia ini. Sebenarnya ada 7 kali penghukuman Allah Roh Kudus atas dunia ini. Saudara, ini pembukaan meterai ketiga, ayat 5 dan 6. Ini pembukaan meterai yang ketiga, sama dengan kegerakan kuda hitam. Sama dengan kegerakan kuda hitam. Sama dengan penghukuman Allah Roh Kudus yang ketiga atas dunia ini. Yaitu terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan jasmani dan rohani. Terjadi kelaparan double. Kelaparan jasmani, rohani. Terutama kelaparan akan firman Allah. Itu sudah dinubuatkan di Amos 8 ayat 11. Kelaparan akan firman Allah. Akibatnya apa? Akibatnya banyak manusia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Yaitu berbuat dosa. Enjoy dalam dosa. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Enjoy di dalam dosa sampai puncaknya dosa. Tidak bisa bertobat, rebah, tidak bisa bangkit lagi. Itu sama dengan binasa selama-lamanya. Ini mengapa terjadi demikian? Karena meremehkan, karena mempunyai timbangan yang curang. Mengapa terjadi hamba Tuhan? Kalau manusia umum ya kelaparan, nggak mau ibadah, tapi hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga. Mengapa hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa masuk kelaparan akan firman? Sebab punya timbangan palsu. Timbangan palsu. Jadi yang lebih berat itu dalam perkara jasmani. Ya, jadi banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang timbangannya palsu, yaitu dia mengutamakan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara jasmani sehingga tidak ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah itu, ada di dalam rumah Tuhan nggak mau dengar firman juga, maunya yang enak-enak aja. Ini yang akan terjadi nanti masuk kelaparan karena timbangannya palsu, mengutamakan perkara jasmani lebih dari perkara rohani, mengutamakan perkara jasmani sehingga tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itu itu masuk dalam kelaparan. Jalan keluarnya kita menghadapi kelaparan ini akan terjadi di seluruh dunia. Jalan keluarnya harus mempunyai 1 dinar. Itu upah bekerja atau melayani di kebun anggur, di ladang Tuhan. 1 dinar sama dengan upah bekerja atau melayani di ladang anggur, di ladang Tuhan. Kemudian yang kedua, janganlah rusakkan, ayat 6, janganlah rusakkan minyak dan anggur. Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak itu minyak urapan Roh Kudus, anggur itu darah Yesus. Jangan rusakkan minyak urapan Roh Kudus dan anggur sama dengan darah Yesus. Jangan rusakkan minyak urapan Roh Kudus dan anggur darah Yesus. Nah, ini ditulis juga di dalam Keluaran pasal 29. Nah, ini minyak dan anggur ini ada kaitan dengan tahbisan, dengan seorang imam. Di dalam Keluaran pasal yang ke-29, Keluaran pasal 29 ayat yang
Kitab Keluaran pasal 29 ayat yang ke-21. Ya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah. Nah itu anggur tadi darah. Sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan. Nah, ada darah, ada minyak urapan. Itu dan kau percikkanlah kepada Harun imam besar dan kepada pakaiannya, pakaian pelayanan. Ya. Dan juga kepada anak-anaknya imam-imam. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Harun itu gambaran Tuhan Yesus, imam besar. Dia juga mempunyai minyak dan anggur, darah. Tapi imam-imam juga dipercik. Juga kepada anak-anaknya, pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi, minyak urapan dan darah ada kaitan dengan tahbisan, dengan imam-imam, dengan tahbisan, dengan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu tahbisan, ibadah pelayanan kepada Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur sama dengan jangan rusakkan tahbisan. Jangan rusakkan tahbisan. Ya. Jangan rusakkan ibadah pelayanan. Supaya tidak masuk dalam kelaparan nanti. Nah, ini satu. Jadi melayani itu sungguh-sungguh. Tidak sembarangan. Siapa saja boleh khotbah sembarang. Siapa. Tidak tahu siapa dia. Nah, ini saja. Hidupnya bagaimana. Boleh main musik, boleh ini sembarang aja. Bahkan yang berbuat dosa. Ini yang namanya merusak minyak dan anggur. Merusak tahbisan. Merusak ibadah pelayanan. Itu saja. Jangan ini dijaga. Jangan merusak tahbisan. Jangan merusak ibadah pelayanan. Nah, sebab bukan berkat Tuhan yang turun. Hukuman Tuhan nanti. Kalau rusak berarti hukuman Tuhan yang turun. Kelaparan dan kebinasaan yang turun. Nah, ini seluruh menanggung. Jadi saya tanggung jawab sebagai gembala nomor 1. Nah ini. Nah, kalau rusak minyak dan anggur tahbisan sembarang siapa aja. Ya, yang penting mungkin orang kaya boleh ini boleh. Yang penting ini. Wah jangan. Nanti ya bukan kita menerima berkat Tuhan dalam ibadah, tapi menerima hukuman Tuhan. Itulah kelaparan rohani, kelaparan akan firman dan kebinasaan. Kelaparan dan kebinasaan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini, ayo sungguh-sungguh. Ya, jadi minyak urapan dan darah dipercikkan pada Harun dan pakaiannya, juga dipercikkan ke Harun itu imam besar Yesus dan pakaiannya, tapi juga dipercikkan pada imam-imam, anak-anak itu imam-imam dan pakaian imam-imam dan pakaian imam-imam. Saja, ini luar biasa. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi kalau seorang imam, dipercik darah, minyak urapan dan darah, nah, dia jaga itu sama dengan jangan rusakkan. Nah, maka dia mendapat perlindungan dan kekekalan. Jangan rusak. Jika tahbisan kita seorang imam, atau jika tahbisan seorang imam ditandai dengan minyak urapan dan darah, dipercik dengan minyak urapan dan darah, maka imam-imam kita semua akan mengalami perlindungan dan kekekalan. Jangan rusakkan. Itu dari Tuhan, jangan rusakkan. Ini pembelaan Tuhan. Mengalami perlindungan, pembelaan Tuhan dan kekekalan. Tidak rusak, itu kekal. Dunia ini sedang binasa, sedang rusak. Nah, istilah tidak rusak itu kekal. Itu perlindungan, pembelaan Tuhan dan kekekalan. Perlindungan, dilindungi dari hukum Tuhan, dari hukuman Tuhan. 3 kali 7 sebenarnya ya. 21 kali hukuman nanti. Sampai kiamat, sampai neraka. Jadi kita dilindungi. Ya. Perlindungan sama dengan dilindungi dari 3 kali 7 hukuman Allah Tritunggal ke atas bumi ini. Sampai kiamat, sampai neraka selamanya. Kita dilindungi. Dan kekal. Ya, kekal berarti tidak bisa dihalangi apapun tahbisan itu, pelayanan. Kekal itu tidak bisa dihalangi apapun. Sampai kerajaan 1000 tahun, sampai kerajaan surga yang kekal. Wahyu 20 ayat 6. Maut pun tidak bisa menghalangi. Maut pun tidak bisa menghalangi.
ibadah pelayanan. Jangan berhenti melayani. Saudara, ini kalau ada minyak dan darah nggak bisa dihalangi, maut pun tidak bisa menghalangi. Sehingga kita bisa beribadah melayani sampai kerajaan 1000 tahun, damai Firdaus, sampai kerajaan surga kekal selama-lamanya, Yerusalem baru. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dia 1000 tahun lamanya. Kerajaan 1000 tahun, Wahyu 22, kerajaan surga. Jadi seorang imam umpama diizinkan meninggal dunia pun, tapi kalau dia tetap dalam percikan minyak dan darah, ada tanda minyak darah di dalam hidupnya, dalam pakaian pelayanan, maka maut tidak bisa menahan dia. Jangankan cuma halangan waktu, halangan tenaga, halangan uang, halangan ini, maut pun tidak bisa menghalangi. Seandainya dia diizinkan meninggal dunia, dibangkitkan, tetap menjadi imam dalam kerajaan 1000 tahun. Damai, Firdaus yang akan sampai Yerusalem baru, kerajaan surga. Boleh baca Wahyu 22, kitab Wahyu pasal 22. Jadi jangan main-main dengan imamat ini, ibadah pelayanan kepada, dibela oleh Tuhan. Tapi kalau tidak mau dibela, dihukum betul-betul. Ya, kalau tidak mau dibela, jangan rusakkan minyak anggur. Nggak mau, dia rusakkan, dihukum, benar-benar dihukum. 3x7 hukuman, kiamat sampai neraka. Nah, tapi kalau dibela, betul-betul dibela oleh Tuhan. Amin. Maut pun tidak bisa menghalang. Nah, semoga mengerti. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak ada lagi laknat. Takhta Allah, takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya sampai di takhta surga. Imam-imam, hamba-hambanya di ayat yang ke-5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan yang menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tadi melayani itu imam, raja, imam dan raja, sampai selama-lamanya. Kita menjadi imam, raja, pelayan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai di takhta Yerusalem. Nah, makanya harus jaga minyak urapan dan darah ini harus ada di dalam kehidupan kita. Percikan minyak urapan dan darah. Sekarang proses untuk mendapat percikan darah dan minyak urapan atau minyak urapan dan darah, prosesnya bagaimana? Saja mulai kembali ke Keluaran 29. Keluaran 29 tadi saja ayat yang ke Keluaran pasal 29 mulai ayat yang ke-19. Ini korban takbisan saja, tentang takbisan. Kita pernah belajar Keluaran 29 mulai ayat 10, ya masih ingat, itu tentang pendamaian. Kita pernah belajar tentang pendamaian. Pada kesempatan ini belajar tentang takbisan. Ini ada minyak dan darah di sana. Harus prosesnya harus diperhatikan. Pertama, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Domba jantan itu 2 ya. Jadi korbannya ada lembu, domba jantan 1, domba jantan 2 itu korban takbisan, pelayanan. Dulu, sekarang sudah digenapi oleh korban Kristus. Nah, sekarang bagaimana proses mendapat darah dan urapan? Harus kau ambil domba jantan lain, lalu haruslah Harun dan meletakkan tangan ke atas kepala domba jantan itu. Ya tetap saja. Ya, langkah pertama, proses pertama kita harus langkah pertama atau proses pertama saja, kita harus selalu bersekutu. Kita harus bersekutu, ada kontak bersekutu, ada kontak dengan korban Kristus. Korban Kristus selalu bersekutu, dipegang, jangan dilepas, dipegang. Bersekutu dengan korban Kristus, kontak dengan korban Kristus. Nah, kepala itu penghargaan. Jadi kalau di kantor kepalanya siapa, itu yang dihargai. Nah, kita harus selalu menghargai, selain bersekutu, ya, jangan lepas, jangan lupakan. Kita harus selalu menghargai. Imam ya, seorang imam harus selalu menghargai
korban Kristus. Ini proses pertama. Bersekutu dengan korban Kristus, menghargai korban Kristus. Yang mendorong kita, prakteknya apa itu bersekutu, menghargai? Prakteknya mendorong kita untuk selalu berdamai. Selalu berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Sesama imam juga, sesama dalam rumah tangga, sesama imam harus selalu berdamai. Sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan harus. Ini mendorong kita. Kalau kita bersekutu menghargai korban Kristus akan mendorong kita untuk selalu berdamai dengan Tuhan dan sesama. Saling mengaku dan saling mengampuni. Saling mengaku dan saling mengampuni. Kalau mengaku, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kalau mengampuni, harus melupakan. Nah, maka dosa diselesaikan oleh darah Yesus. Dosa diselesaikan oleh darah Yesus. Dosa dihapus oleh darah Yesus. Antara suami istri, di rumah tangga, antar imam, sesama pelayan, ayo saling mengaku, saling mengampuni. Kalau mengaku diampuni, jangan berbuat lagi. Kalau mengampuni, melupakan. Darah Yesus menghapus segala dosa kita. Sehingga kita merasakan damai sejahtera. Itu berdamai. Kemudian yang kedua, proses kedua. Nah ini kalau mau ada tanda darah, di situ sudah ada tanda darah, berdamai. Menerima tanda darah. Selanjutnya, yang kedua, lanjut ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, Keluaran 29, ayat yang ke-20. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubu pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya, darah yang banyak, kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Nah, dulu pelajaran pendamaian dicurahkan di bawah mezbah, ke tanah. Kalau ini lain, keliling. Dicurahkan di keliling. Jadi misalnya ini mezbah korban bakaran dulu. Nah, dikeliling. Membentuk benteng. Membentuk bendungan, benteng. Nah, dikeliling. Nah, dulu begitu. Sembelih domba lalu dikelilingi mezbah. Sekarang sudah tidak perlu, ada di dalam korban Kristus. Sekarang arti rohaninya. Jadi yang kedua, mulai dari darah yang banyak dulu ya. Yang sedikit nanti yang ketiga. Darah yang banyak disiramkan sekeliling mezbah. Darah yang banyak disiramkan pada sekeliling mezbah. Nah, ini saja. Nah, artinya jika seorang imam berdamai, nah, tadi berdamai dengan Tuhan sesama, saling mengaku, saling mengampuni, maka pertama darah Yesus tadi sudah mengampuni segala dosa-dosa, menghapus segala dosa-dosa sampai tidak berbekas lagi. Seperti tadinya tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini kekuatan darah Yesus. Saya ulang, jadi jika seorang imam berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, kayu salib, saling mengaku, saling mengampuni. Maka, yang pertama, darah Yesus mengampuni segala dosa-dosanya. Mengampuni segala dosanya. Menutupi sampai tidak ada bekasnya lagi. Seperti tidak pernah berbuat dosa itu. Seperti tidak pernah. Jadi kalau mencuri sudah ngaku semuanya, seperti tidak pernah mencuri. Sudah tidak diperhitungkan lagi. Itu kekuatan darah pendamaian. Seperti tidak pernah melakukan dosa itu. Ya, itu pertama. Kedua, nah tadi, jadi darah disiramkan di sekeliling mezbah, membendung. Ya, jadi darah Yesus membendung dosa yang akan datang. Nah, jangan lupa kita ngaku dosa, ya, dosa lain datang atau dosa itu nyerang lagi. Sudah berdusta, oh ampuni saya dusta kemarin, ampuni suami pada istri, ampuni. Besok-besok kepepet lagi. Aduh kalau aku ngomong ke istri, udah ini. Dusta lagi bisa terjadi. Bisa. Juga istri pada suami.
Saya gembala pada jemaat bisa terjadi. Jemaat pada gembala bisa terjadi. Wah, kalau aku jujur nanti habis aku. Nah, biar nyerang lagi. Atau dosa lain. Kemarin berdusta sudah, mencuri datang. Dan lain sebagainya. Ini dibendung. Membendung. Darah Yesus membendung dosa yang akan datang. Dosa yang menjerat. Dosa yang menjerat. Nah itu setan pasang dosa di depan. Di belakang tadi sudah selesai. Nah, berapa hari lalu berdusta sudah ampuni selesai. Nah, setan tidak biarkan, pasang dijerat di depan. Nah, di belakang selesai, depan dipasang. Nah, tapi kalau ada darah Yesus membendung semuanya itu, saudara, membendung dosa yang akan datang, dosa yang menjerat, sehingga kita bisa hidup benar dan suci. Nah, itu seorang imam. Ada tanda darah, percikan darah dan minyak nanti. Percikan darah. Nah, ini prosesnya gimana seorang imam ini, seorang hamba Tuhan pelayan dipercik darah sampai kekal, sampai perlindungan, jangan rusak. Tuhan bela, jangan rusak. Ya, siapapun tidak bisa, setan pun tidak bisa merusak. Ya, perlindungan betul dan kekekalan seorang imam. Ya ini mulainya. Yuk berdamai, bersekutu dengan korban Kristus, menghargai, mendorong kita berdamai. Sesudah itu darah yang banyak disiramkan sekeliling mezbah, membendung. Kita bisa hidup benar, hidup suci. Yang ketiga, darah yang sedikit. Sekarang, kan tadi disembelih, darah yang banyak disiramkan di sekeliling mezbah. Tapi ada darah yang sedikit, haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, cuping telinga kanan anak-anaknya. Pada cuping telinga, pada ibu jari tangan kanan Harun dan anak-anaknya, pada ibu jari kaki kanan. Tidak bisa ditunjukkan. Kalau telinga bisa, ini tidak bisa ya, kaki kanan. Pada ibu jari kaki kanan. Nah ini ada artinya. Kalau dulu ya begitu. Sembelih taruh, mungkin ada kebiasaan taruh tanda merah di mana, ya, itu tiru-tiru itu. Dulu ya begitu, nah, tapi sekarang sudah ada korban Kristus, tidak usah lagi sembelih domba, tidak usah lagi. Sudah ada darah Yesus secara rohani, tidak usah mana darah Yesus, mana saya kasih di sini, tidak ada. Secara rohani. Ayo, ya yang ketiga, darah yang sedikit digunakan untuk kelengkapan pribadi. Ini namanya. Darah yang sedikit digunakan untuk kelengkapan pribadi. A. Darah dioleskan pada cuping telinga kanan Harun dan anak-anaknya, imam besar dan imam-imam. Harun itu sekarang Tuhan Yesus, ya. Anak-anaknya kita, imam-imam, pelayan Tuhan. Saja, nah ini. Artinya apa? Saja, seorang imam, saya bicara imam, nanti bandingkan dengan imam besar juga sama. Seorang imam harus telinga, harus taat dengar-dengaran. Kanan kepada Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Jadi bukan mau dengar suaranya sendiri, suara orang, bukan. Seorang imam harus mendengar dan dengar-dengaran, taat dengar-dengaran pada Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta, pada firman pengajaran yang benar. Yesus imam besar, di mulutnya ada sebilah pedang tajam, firman pengajaran yang benar. Nah, itu sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Namanya hamba Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita di kantor jadi kepala, nah, ada bawahan, ketik ini tanggal 27, sekarang tanggal 2 Juli, lalu dia tanggal 3 aja, dia tidak bisa, harus melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendaknya sendiri, kehendak itu, melakukan kehendak itu seorang imam, hamba Tuhan. Ya kehendak Tuhan itu firman pengajaran yang benar. Kalau firman bilang boleh, ya boleh lakukan. Kalau tidak boleh, jangan. Harus sesuai. Melakukan kehendak Tuhan. Saja. Nah ini sebagai contoh Yesus, imam besar. Tadi Harun juga dikasih.
Nah, Yesus juga dikasih darah. Nah, Ibrani 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat loh. Dia juga dikasih. Harun dikasih, Yesus dikasih. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, setan, yang ada di atas bumi, nabi palsu, yang ada di bawah bumi, dari dalam laut, antikris, setan Tritunggal dikalahkan. Ini sumber masalah, sumber dosa. Nah, jadi Yesus taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib, sehingga dia mendapat nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa untuk mengalahkan setan Tritunggal. Itu dia imam, sehingga dia menjadi imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, begitu juga kita. Kalau seorang imam taat dengar-dengar, jika seorang imam, hamba Tuhan pelayan, taat dengar-dengaran, sampai daging tidak bersuara lagi. Sampai daging tidak bersuara lagi, maka kita mendapatkan kuasa nama Yesus untuk mengalahkan setan Tritunggal. Sumber dosa, itu pemicu dosa. Tadi pagi saya jelaskan di Malang, pemicu dosa. Setan. Yang di udara, roh jahat, roh najis. Yang di laut, antikris, itu roh jual beli, kikir, serakah. Yang di atas itu roh jahat, najis, makan, minum, kawin, mengawinkan. Kalau yang di darat itu nabi palsu, roh dusta terus. Sama ajaran palsu. Ini pemicu dosa 3 ini. Jadi kalau kita taat dengar-dengaran, kita mendapat kuasa nama Yesus mengalahkan setan juga, sumbernya dosa. Sehingga kita bisa hidup benar, suci. Hidup benar, suci. Sumber masalah juga. Setan Tritunggal itu sumber masalah. Kalau ada dosa, ada masalah. Kalau dosa selesai, masalah selesai. Amin. Nah, itu. Sumber dosa, kita hidup benar, suci. Sumber masalah, semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh kuasa nama Yesus. Saya taat dengar-dengar. Nah, ini tanda darah. Ya. Pada cuping telinga kanan, cuping telinga kanan. Semoga kita mengerti. Arti lain, darah yang dioleskan pada cuping telinga kanan itu tadi artinya taat dengar-dengaran. Selanjutnya darah dibubuhkan pada cuping telinga. Ini penyucian, tadi hidup suci, penyucian panca indera telinga. Salah satu panca indera. Jadi telinga dikasih darah. Tadi taat dengar. Kalau taat pasti suci. Taat suci, tidak taat berdosa seperti Hawa. Nah itu saja. Jadi darah dioleskan atau dibubuhkan pada cuping telinga sama dengan penyucian panca indera. Penyucian panca indera. Panca indera ini juga pintu masuknya dosa. 5 indera. Panca indera itu 5 indera. Itu pintu masuknya dosa. Lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat perasaan tersinggung, dan lain sebagainya. Pintu masuknya, lewat hidung, mencium bau busuk, gosip bau busuk. Tidak pernah mencium bau dupa, bau busuk terus. Ada berita apa? Busuk terus. Nah ini pintu masuknya dosa. Nah kalau disucikan, kalau panca indera disucikan, 5 indera disucikan, maka 5 tiang pintu kemah terbuka. Ya, di dalam tabernakel ada pintu kemah. Itu yang 5 tiangnya. 5 tiangnya. Pintu gerbang 4 tiangnya. Pintu tirai 4 tiangnya. Hanya satu-satunya pintu kemah yang 5 tiang. Jadi kalau 5 indera disucikan oleh darah Yesus, maka 5 tiang pintu kemah terbuka.
pintu kemah terbuka. Itu kepenuhan Roh Kudus. Kita mengalami minyak urapan Roh Kudus. Nah, ini ada percikan darah, tentu ada percikan minyak seorang imam. Jadi kalau seorang imam taat sama dengan suci, sama dengan ada minyak urapan Roh Kudus. Itu rumusnya. Jadi ini proses bagaimana kita menerima percikan darah, percikan minyak urapan. Ini nomor langkah 1 dan 2. Saya tadi sampai kepada taat sama dengan suci, sama dengan minyak urapan Roh Kudus. Taat, suci, minyak urapan. Jadi taat. Ini salah satu bukti ada percikan darah, percikan minyak urapan. Dulu Harun dan anaknya, sekarang saya, saudara, dipercik. Buktinya apa? Taat, suci, ada minyak urapan. Taat. Kalau taat itu suci, ada minyak urapan. Semoga kita bisa. B, darah dibubuhkan pada ibu jari tangan kanan. Ini kelengkapan pribadi. Kelengkapan pribadi. Darah dibubuhkan pada ibu jari tangan kanan. Kelengkapan pribadi itu pada telinga tadi, darah dibubuhkan pada telinga kanan. Kemudian ibu jari tangan kanan. Ya, darah dibubuhkan atau dioleskan pada ibu jari tangan kanan. Tangan itu perbuatan. Tangan perbuatan. Jadi seorang imam harus memiliki perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita imam, bosnya imam besar, bos kita. Nah, kepala kita imam besar. Nah, jadi perbuatan yang berkenan kepada Yesus imam besar. Apa? Perbuatan benar dan baik, perbuatan kebajikan. Baik. Sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu seorang imam. Terlebih gembala. Kalau ada jemaat mau jahat-jahat, jangan, kamu balas jahat, awas kamu, saya doakan celaka. Jangan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Itu seorang imam. Sangkur, grup kur, musik. Ini menghadapi apa di luar jahat, balas dengan baik. Ini ibu jari tangan kanan diolesi darah, dibubuh darah. Bisa? Nah itu. Jangan awas kau, jahat, aku jahat. Jangan. Bukan imam. Hilang, rusak. Darah, anggur dan minyak. Rusak. Rusak. Hidupnya akan rusak juga. Akan dihukum rusak. Semoga kita mengerti. Kemudian pelayanan. Tangan melayani. Tangan pelayanan. Jadi pelayanan harus berkenan kepada Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa itu? Setia. Setia dan tanggung jawab dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini sudah termasuk dalam ketaatan tadi. Taat suci itu sudah perbuatannya benar baik, setia itu masuk di dalamnya, taat. Masuk perbuatan pelayanan harus setia. Kita beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tanggung jawab. Setia berkobar-kobar boleh dan tanggung jawab kepada Tuhan. Bukan kepada saya bukan tanggung jawab pada saudara. Tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau tanggung jawab pada saudara gampang bisa cari alasan ini itu beres. Tapi kalau tanggung jawab sama Tuhan, ayo mau alasan apa? Nah, tanggung jawab sama Tuhan. Nah, juga ditaruh di ibu jari kanan. Nah, kalau begini itu apa? Nah, ini bapak pada anak, hebat kau. Nah, itu anaknya baru bisa jalan, hebat kau. Itu disucikan, penyucian. Darah ditaruh pada ibu jari tangan kanan. Itu penyucian dari tabiat. Bangga, hebat kau. Jangan-jangan hebat saya loh begini. Hebat, bangga. Tapi juga kecewa, sering kecewa. Kenapa kamu tidak ibadah? Kecewa. Nah, harus disucikan imam itu. Ya, Ayub itu, saya lahir bisa menerima yang baik dari Tuhan. Ya,
Tapi juga harus bisa menerima yang tidak baik menurut dia. Padahal baik juga dari Tuhan. Harus bisa terima. Tidak boleh bangga, tidak boleh kecewa. Yang ada hanya selalu mengucap syukur. Oh, itu sudah disucikan. Tidak ada lagi begini, tidak ada lagi gini. Hanya mengucap syukur seorang imam. Bisa melayani aja sudah mengucap syukur sama Tuhan. Kalau dapat upah, wah ya, sudah luar biasa. Semoga kita bisa. Kalau tidak dapat upah ya sudah. Nanti upahnya di surga. Nah, kalau dapat upah, ayo kita terima. Tuhan tidak pernah menipu kita semua. Amin. Nah, itulah belum waktunya. Aku masih diproses oleh Tuhan. Penting mengucap syukur selalu pada Tuhan. Ini perlengkapan. Kedua, C, itu termasuk ketaatan semua. Kalau sudah taat, nah itu dipercik minyak darah taat. Nah, itu perlengkapan itu. Taat termasuk setia, perbuatan benar. Aku mengucap syukur, nah, itu semua dalam ketaatan. Kalau tidak taat, tidak bisa mengucap syukur. Hawa. Mestinya kalau dia betul-betul taat, setan datang. Oh, Hawa, nanti kamu jadi sama Tuhan, jadi begini. Aduh, gini aja aku sudah syukur, sudah enak. Nah, tidak mungkin dia. Tapi dasar memang mau ke situ. Nah, itu taat mengucap syukur. Sampai mengucap syukur. C, darah dibubuhkan pada ibu jari kaki kanan. Darah dibubuhkan pada ibu jari kaki kanan. So, ya, ibu jari kaki. So, ya, ini terutama kaki ini untuk berdiri dulu. Kalau tidak bisa berdiri, jalan pun ya tidak bisa. Berdiri dulu. Kalau berdirinya benar, nanti jalannya benar. Amin. Nah, kalau berdirinya baru jalan, plok. Kalau berdirinya berdiri, sep, jalan. Oh, tak bisa. Tapi kalau berdiri aja nah, ada di Malang, saudara kita Dedi namanya. Dulu dia di Medan tidak bisa jalan juga. Nah, sudah dibawa ke Malang, sudah enak jalan. Tiba-tiba mandek tidak bisa jalan lagi. So, ya. Nah, sekarang dilatih, sudah dilatih. Ya, berdiri sudah. Nah, kemarin saya, bagaimana? Ya sudah bisa berdiri. Nah, sudah bisa berdiri, tinggal sedikit lagi bisa jalan. Tempo hari berdiri aja, tidak bisa, mana bisa jalan. Berdiri dulu. Nah, ini pendirian. Seorang imam harus mempunyai pendirian yang teguh. Pendirian yang teguh, yaitu hanya memandang kepada Yesus imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, hari Rabu ya, Bible Study pelajaran tiang. Pelajaran tiang, hari Rabu itu tidak wahyu, tapi pelajaran lempinel tiang. Kalau tiang terpengaruh kiri, tidak bisa berdiri, tidak bisa. Tapi kalau lihat sana, tegak terus. Amin, tegak terus, lihat sana aja. Pendirian teguh itu bukan lihat Wijaya, lihat ini, lihat bukan. Lemah. Lihat Yesus, hanya memandang kepada Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Itu punya pendirian teguh. Ibu jari kaki kanannya dikasih darah. Ada darah. Efesus 2 ayat 20. Apa pendirian teguh seorang imam, seorang hamba Tuhan? Apa pendirian teguh seorang imam, seorang hamba Tuhan? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, ini pendirian teguh seorang imam, yaitu harus berdiri di atas Kristus sebagai batu penjuru. Itu korban Kristus di kayu salib. Berdiri teguh di atas dengan dasar Kristus sebagai batu penjuru. Itu sama dengan di atas dasar korban Kristus. Ini pendirian teguh. Pendirian yang teguh dari gereja Tuhan, imam-imam hamba Tuhan. Berdiri teguh di atas Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sama dengan berdiri teguh di atas korban Kristus. Salib. Kalau imam tidak mau salib, goyah. Cuma diajarkan Yesus kaya, Yesus luar biasa. Setelah dia tidak kaya,
Nah, sudah. Makanya salib itu imbang. Yesus adalah anak Allah atas, tapi dia manusia sengsara. Anak Allah mulia, tapi dia manusia sengsara. Jadi saat mulia luar biasa Yesus, saat sengsara luar biasa Yesus. Amin, luar biasa. Dia raja, tapi dia hamba. Dia raja, dia hamba. Ada imbangannya semua. Jangan cuma diajar Yesus raja, raja hebat, Yesus ini hebat. Begitu menderita, tidak kuat. Saya harus berdiri di atas salib Kristus, korban Kristus, salib Kristus. B, dasar rasa pendirian, berdiri teguh di atas dasar para rasul, para nabi. Rasul perjanjian baru, nabi perjanjian lama. Jadi harus berdiri teguh di atas Alkitab. Perjanjian baru, perjanjian sama dengan Alkitab ini firman pengajaran yang benar. Firman yang tertulis dalam Alkitab, firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Dibukakan rahasia, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Kalau dulu rumus menerangkan rumus, sekarang ayat. Kalau rohani ayat menerangkan ayat. Kalau jasmani, fisika, matematika, rumus menerangkan rumus. Nah, coba ada rumusnya dicoret. Tahu-tahu cuma ini ya membeli ini tahu-tahu jawab. Ya, ada rumus-rumus. Gurunya ya ini nyontek ini. Ngawur ini. Nah, itu saja. Nah, gini juga hamba Tuhan kalau ngomong tanpa ayat tuh ngawur nanti itu. Ngawur itu. Cuma ngomong ini, ngomong itu, besok lain lagi. Nah, tapi kalau ada ayat itu pengajaran, tidak bisa beda. Amin, nggak bisa berubah, nggak bisa berubah. Kalau ada rumus nggak bisa berubah seumur hidup. Kalau ada ayat nggak bisa berubah seumur hidup. Dulu ngomong gini ya ngomong gini, nggak bisa berubah. Semoga kita bisa. Ini dasar kita. Korban Kristus, salib Yesus dan pengajaran yang benar Alkitab. Firman yang diwahyukan, dibukakan rahasia, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Buktinya apa? Kita berdiri teguh di atas korban Kristus, di atas pengajaran yang benar. Buktinya jujur, itu aja. Berdiri teguh di atas korban Kristus, berdiri teguh di atas firman pengajaran. Prakteknya, buktinya jujur dalam segala hal. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Begitu tidak jujur, jatuh kita. Dasarnya hancur, rusak minyak dan anggur. Begitu tidak taat, rusak minyak anggur, hancur. Hawa hancur langsung. Begitu tidak jujur, rusak juga, hancur. Dasarnya rusak, hancur. Jujur dan taat. Ini jadi semoga kita menjadi imam yang dipercik darah dan minyak urapan. Memiliki, tidak rusak minyak dan anggurnya tidak rusak adalah seorang imam yang jujur dan taat. Dengar. Itu saja. Ini untuk menghadapi kelaparan, menghadapi hukuman di akhir zaman. Jujur dan taat. Jujur dan taat. Itu saja. Itu bukti bahwa belum rusak. Tidak rusak. Bukan belum. Tidak rusak. Minyak dan anggur tidak rusak. Percikan darah dan percikan minyak masih ada dalam hidup kita, dalam pakaian pelayanan kita. Amin. Jujur dan taat. Kalau begitu dusta, habis, rusak, merusak. Begitu tidak taat, kita tidak taat soal jodoh, kaum muda tidak taat soal ini, rusak. Begitu rusak, tidak ada perlindungan, tidak ada kekekalan, hancur dia. Tapi selama jujur dan taat, tidak bisa hancur, amin, tidak bisa hancur. Ada perlindungan dan kekekalan. Semoga kita mengerti. Sebagai terakhir, ya, jadi imam yang dipercik darah dan minyak urapan memiliki, tidak merusak minyak dan anggurnya tidak rusak, yaitu imam yang jujur dan taat. Ini sama dengan mengulurkan, mengangkat tangan pada Tuhan, jujur dan taat. Dia tidak bisa apa-apa. Semua tanggung jawab imam besar. Dia hanya mengangkat tangan kepada Yesus imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Untuk menghadapi 3 halangan, 3 hal yang dikuasai maut. 3 hal yang dikuasai maut.
A. Yohanes 21. ABC ya, sedikit selesai. Yohanes 21 ayat 3 mulai. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka berangkatlah. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bahkan ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian telanjang. Menghadapi kegagalan dan ketelanjangan. Ini kuasa maut. Menghadapi ketelanjangan, jujur taat. Mengulurkan tangan, memandang imam besar, mengulurkan tangan pada imam besar di sebelah kanan takhta Allah Bapa, berseru pada imam besar di sebelah kanan takhta, untuk menghadapi 3 hal yang dikuasai maut. 1, kegagalan dan ketelanjangan secara jasmani. Ayo, ekonomi dan aduh gagal malu payah ya susah ini. Ya. Atau kegagalan ketelanjangan dalam pelayanan. Saya nomor 1. Aduh, gagal melayani, merosot semua. Ini ketakutan saya. Harus jaga minyak dan darah, harus jujur dan taat. Apa yang dilakukan? Sudah gagal, telanjang. Ayo, jasmani, ekonomi, sekolah, aduh gagal, telanjang, malu aku. Secara rohani gagal, telanjang, pelayanan gagal, telanjang. Ayo. Apa yang dilakukan? Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Kata Yesus pada mereka, hei anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jujur. Bukan ngamuk. Biasanya kalau gagal ngamuk. Ya. Nah, coba anak-anak itu ditanya nilainya sama orang tua. Berapa? Tak usah. Itu bahaya sudah. Bahaya. Sudah. Ini saya bilang anak saya, loh aku ini umur 55, guru ya tahu semuanya, ya mau nggak jawab apa tahu sudah, ya sudah, nggak usah tanya lagi, nggak usah tanya lagi. Itu teman dengan teman, berapa kimiamu? Ya kamu itu sombong, karena tahu dapat 9 temannya, dia 6 mungkin, sombong. Biasanya baik-baik, tapi ini Petrus tidak. Jujur, tidak ada Tuhan. Dia nelayan bertahun-tahun, tapi gagal ngaku, tidak ada Tuhan. Jujur. Lalu Tuhan perintahkan lagi ayat 6. Maka kata Yesus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kanan lagi. Perahu, ayo, biar kamu gagal. Biar sampai hari ini loh ya. Jangan, Pak Wi boleh kok gagal telanjang, boleh. Sampai detik ini, sampai mendengar firman ini, sudah mau diapakan lagi. Tapi, ini. Tebarkan jalan. Terlalu siang. Wah, di pantai. Loh, enggak bisa. Sudah taat saja. Tebarkan aja. Taat. Terus. Berapa? Ditarik berapa ikan? Nah, supaya enggak usah baca ayat. Berapa? 153. Ya, enggak usah baca ayat kalau gitu. 153. 1 tambah 5 tambah 3. 9. Kasih karunia. Anugerah yang besar. Kalau jujur percaya, biar gagal telanjang, saya juga, kita semua, siang ini ada kesempatan, jujur, taat, mengulurkan tangan, berseru kepada imam besar kita. Maka dia akan mengulurkan tangan anugerah yang besar, untuk membuat berhasil dan indah pada waktunya. Amin. Nah itu 1, 2, 3 kan, ayo sedikit lagi. 2, Markus 7. Nah ini menghadapi apa ini lagi? Jujur dan taat saja. Minyak dan darah itu harus ada. Jujur dan taat. Markus 7 ayat 24 mulai. Nah ini perempuan bangsa kafir yang anaknya dirasuk setan. Sampai tidak bisa tidur anaknya. Akhirnya bisa tidur. Ini kehancuran. Tidak usah ayat ya. Catat saja Markus 7 24 sampai 30, nanti baca 2 ayat saja. Menghadapi kehancuran nikah dan buah nikah. Sehingga tidak ada damai sejahtera, tidak bisa tidur. Tidak ada damai sejahtera di rumah tangga. Tidak ada damai, tidak ada enaknya rumah tangga. Tidak ada damai sejahtera. Hancur, anaknya hancur dirasuk setan. Suaminya entah kemana.
Anaknya hancur, dirasuk setan, suaminya digondol setan. Anaknya dirasuk, suaminya digondol. Nah, inilah kehancuran nikah dan buah nikah. Sudah mungkin narkoba anaknya ini hancur semua. Sudah. Ini kehancuran nikah, buah nikah. Aku hadapi dengan ayat 28, ayat 27. Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dulu sebab tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkan pada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus terus kepada perempuan, karena kata-katamu pergilah sekarang, anakmu sudah keluar, setan sudah keluar dari anakmu. Bukan anakmu keluar. Setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, maka didapati anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu keluar, sudah bisa tidur. Sudah enak. Kalau dia tidak tidur, orang tuanya tidak tidur juga. Sudah. Sekarang tidur juga. Sudah. Damai sejahtera. Benar, jujur, dan taat. Benar, istilah benar. Benar, saya yang anjing Tuhan. Tidak patut roti untuk anak diberikan anjing. Benar, saya anjing. Benar, saya anjing. Ngaku, jujur bahwa ibu ini terlalu banyak lidahnya salah. Anjing itu menjilat muntah. Terlalu banyak lidahnya dusta. Kena anaknya juga. Kena semua. Terlalu banyak lidahnya salah. Dia mengaku saya yang salah. Ayo perbaiki perkataan yang benar baik. Jujur. Mengaku banyak perkataan yang salah. Diperbaiki perkataan yang benar dan baik. Dan taat dengar, lakukan firman. Maka kehancuran nikah, buah nikah dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi nikah yang bahagia, nikah yang damai sejahtera. Damai sejahtera, semua enak dan ringan. Yo, nikah juga ekonomi tadi, pelayanan nikah. Terakhir, Yohanes 11. Terakhir, Yohanes 11 menghadapi ketiga itu betul-betul kebusukan, maut. Kebusukan. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata pada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Loh, ini saja. Jujur, angkat batu. Jujur, tunjukkan apa di dalam kubur itu. Kebusukan. Ya, Tuhan, ia sudah berbau. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan jika engkau percaya taat, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Menghadapi yaitu kebusukan dan kebinasaan. Sudah busuk dan binasa. Dihadapi dengan jujur. Ayo akui apa yang dalam hati. Kebusukan dan taat, percaya taat kepada Tuhan. Maka tangan anugerah Tuhan tadi, tangan anugerah memulihkan nikah. Buah nikah, damai sejahtera. Maka tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kita. Menyucikan, mengubahkan. Yang busuk jadi baik, jadi benar, jadi suci. Sampai satu waktu jadi sempurna. Jika Yesus datang sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan perang. Jangan rusakkan minyak dan anggur, tidak pernah rusak. Kalau kita jujur dan taat menghadapi apapun, siap memang. Ya tidak menantang. Ya memang ini 3 ini kita akan hadapi. Nah, kalau dengan kepandaian, kekayaan, jemaat besar, kecil, tidak kuat. Dihadapi dengan darah dan minyak. Amin. Dengan jujur dan taat hadapi. Apa? Kegagalan, ayo saya juga dikoreksi kegagalan. Ketelanjangan jasmani rohani. Apa? Kehancuran nikah, buah nikah. Apa? Kebusukan. Kebusukan. Ini kenajisan, kejahatan, kebinasaan. Hadapi semua. Lihat imam besar. Mengangkat tangan kepada dia. Jujur taat. Tuhan akan tolong kita semuanya. Sampai sempurna. Sampai jangan rusakkan. Itu kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian. Ku angkat tangan. Ku menyerahkan kepada Tuhan. Ayo semua. Besar, kecil, tua, muda. Apa yang kita hadapi. Tidak bisa mikir lagi ya dan lain-lain.
Yang sudah berhasil jangan sombong, semendadak, secara spontan, secara tak terduga bisa datang itu semua. Ya, Tuhan tolong kita. Bangkit berdiri, ku angkat tangan, ku menyerahkan. Haleluya. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, kan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Tur, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan tundukkan kepala. Tuhan tidak lihat besarnya pencobaan, kegagalan, ketelanjangan, kehancuran, kebusukan, kebinasaan. Sampai detik ini Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat minyak dan darah masih ada, jujur dan taat masih ada. Pelan-pelan ada kesulitan gitu. Om, kok gagal terus selama ini? Haleluya. Mungkin di hati kecil saya tidak bahagia di rumah tangga. Mungkin ada yang busuk, tidak ada masa depan, tidak bisa, sulit, terlalu sulit, mustahil. Tuhan tidak lihat itu. Siang ini Tuhan hanya lihat minyak dan darah. Mengaku jujur dan kembali taat kepada Dia. Mulai dari saya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, yang berhasil jangan sombong, tetap dalam tangan Tuhan. Ada semua tutup mata, saya tidak panggil maju. Kalau mau mengangkat dua tangan, ayo, jujur dan taat. Haleluya, yakin. Kita melihat kemuliaan Tuhan, yakin. Kemuliaan imam besar ada, Dia sudah dipercik darah dan minyak lebih dulu. Sekali lagi, Dia tidak menipu kita. Haleluya. Ayo pandang Dia, berseru kepada Dia. Haleluya, berseru kepada Dia. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Engkau tahu keadaan kami imam-imammu Tuhan, hamba-hamba, anak-anak. Kami tak mampu, hamba-hamba. Oh, jangan rusak kami Tuhan, jangan hancur kami, jangan busuk kami. Oh, haleluya, haleluya. Pegang kami dalam tangan anugerah yang besar. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang membuat berhasil indah, Engkau yang mengadakan mujizat di tengah kami. Oh, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Jamah Tuhan, jamah kami, jamah kami Tuhan, jamah. Ya lawasa, ya lawaki, ya lawaki, ya lawaki, ya lawaki.
pegang kami, peluk kami. Tidak mau rusak, tidak mau busuk, tidak mau hancur. Engkau pulihkan semua. Engkau tolong semua. Terima kasih. Sampai kami sempurna seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong kami semua. Kau muda kami, Bapak Ibu, tolong kami. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Ampuni kami. Percik lagi dengan darah-Mu, dengan minyak urapan. Kami akan menjaganya Tuhan. Dengan kejujuran, ketaatan. Sampai Engkau datang kembali. Kami tidak mau jatuh lagi. Tidak mau busuk lagi. Kami mau hidup bersama-Mu selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban pekerjaan Tuhan. Untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus Jakarta, di Medan, Jakarta juga, dan lain-lain, di Tanah Toraja, di Malang, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap yuk ya, segera. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, dan turun tangan membela, sebab Tuhan sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sekali lagi. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Puji Tuhan. Untuk yang mau ikut ke Jakarta, segera mendaftar 300.000 PP termasuk penginapan dan konsumsi. Baik, Tuhan memberkati. Seat 42, kapasitas bus hanya 42. Tuhan memberkati semua. Kebaktian kita seperti biasa, saudara. Besok tidak ada ya, jadi ganti hari Rabu. Saudara, ganti Rabu. Ya, diganti Rabu. Ya, Rabu pendalaman Alkitab sudah ditentukan. Ya. Ya, baik. Saudara. Jumat jam 5:30, kemudian Jumat jam 5:30 juga doa penyembahan. Sabtu kaum muda remaja 5:15. Saudara, baik. Kemudian setiap Senin, Rabu, Jumat pagi jam 5 itu ada doa pagi di Malang, tapi disiarkan secara langsung. Kalau saudara mau memulai pagi hari, memulai satu hari dengan Tuhan, silakan. Lewat apa saja kita bersama-sama, dan saya merasa semua jadi satu kita. Ya, ibu ini anaknya tadi tidak tahu di mana. Dia menghadap Tuhan, anaknya juga sembuh. Tidak perlu dibawa, anaknya bisa sembuh juga. Ya, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Baik, Tuhan memberkati. Minggu seperti ini, jam 11 kurang, kecuali minggu ini, ya memang tidak bisa lagi. Ya, baik, semoga lain waktu lancar, tolnya juga segera bisa selesai. Ya, baik, Tuhan memberkati kita. Doa yang berulang tahun tanggal 1 sampai 8. Saudara Fania Misaela 3 Juli besok. Bapak Stefania Surahman 5 Juli, Saudari Roma Yuli 8 Juli. Ya, baik. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada kesempatan ini. Ya, baik, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan buat yang sakit, Bapak Ibu, anak muda, anak kecil semua, Engkau jamah semuanya Tuhan. Pak Anton juga, Pak Drio kakinya, Ibu Jimmy Engkau jamah juga. Pak Ateng di Pamekasan jamah juga bisa beribadah, Ibu Sriwati
juga Ibu Mariam Sukainjun di Tuban, Tante Maria juga jamaah kesehatannya, Om Samuel juga Budianto, Bapak Peter Budianto, Andi Budianto jamaah juga, Om Pang tolong juga, Pak Gunawan di Semarang, Pak Darmono, Pak Sagrim, Papanya Meli juga, Papa mertua Pak Apong, Ibu Kristin jamaah juga Tuhan, Ibu Min, Ibu Mulyadi di rumah sakit engkau jamaah juga, engkau berkemurahan Tuhan, Asni juga jamaah, Ibu Silvi Mas Kamin juga pemulihan engkau jamaah, Ibu Isarini, Ibu Untung, Ibu Susi, Ibu Sin, Ibu Juni, Ibu Himawati, Ibu Rahel, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Ibu Diki juga engkau jamaah Tuhan, Bapak Gaino di Papua, Bapak Joni, Bapak Buono, Saudara Hongte juga engkau jamaah, Saudara Johan, Saudara Esra dan lain-lain. Ampuni kami semua Tuhan, yang tidak disebut anak-anak kecil semua jamaah, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Yang bekerja berkati Tuhan, dengan minyak dan darah engkau tolong Tuhan. Oh, dengan jujur dan taat engkau tolong semua, buka firman, buka jalan. Semua mujizat terjadi, berkati hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua. Demikian juga yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong dengan kejujuran, ketaatan. Mujizat Tuhan terjadi, tempatkan yang sesuai kehendak-Mu, nama-Mu diperkenalkan. Yang sekolah kuliah, beri hikmat-Mu, lulus dengan baik semua. Mencari sekolah baru yang terbaik, engkau berikan, lulus semua dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya, Mojokerto, engkau jaga, lindungi sertai. Terima kasih. Baik kami yang ke Juanda, engkau tolong, mohon mujizat-Mu. Dan ke Medan, engkau tolong semuanya. Kami serahkan, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang ada di luar kota, luar pulau, luar negeri, memanfaatkan libur, lindungi semua. Sampai kembali dengan selamat, kembali beribadah melayani Tuhan bersama kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Latihan kur, Tuhan berkati. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Mohon maaf saya tidak bisa salam ya. Langsung. Baik, Tuhan berkati.